Nama Raden Saleh, lengkapnya Raden Saleh Syarif Bustaman, mungkin tidak diketahui banyak orang. Bisa jadi, ketika disebutkan namanya, orang-orang mengira ia hanya orang biasa. Padahal, di dunia seni rupa, Raden Saleh sangat populer. Ketokohan dan karya-karyanya memiliki posisi penting dalam perkembangan seni rupa Indonesia. Karya-karyanya banyak dikoleksi oleh peminat seni di seluruh dunia. Ia harum dan mengharumkan bangsa Indonesia. Raden Saleh merupakan bumi putra Jawa pertama yang mendapatkan privilege atau hak istimewa untuk belajar melukis di Eropa. Ia menghabiskan 25 tahun masa hidupnya di Eropa seperti Belanda, Jerman, Perancis, Italia, dan Inggris. Selain menjadi seorang pelukis, Raden Saleh juga dikenal sebagai kolektor dokumen etnografi dan arkeologi, arsitek, paleontolog, perancang pertamanan, pendiri berbagai taman marga satwa, serta perancang busana. Pria yang dilahirkan sekitar tahun 1811 di Terboyo, Semarang itu merupakan keluarga Jawa Ningrat keturunan Arab. Dikarenakan ayahnya yang meninggal pada usia muda, Raden Saleh dididik oleh pamannya yang ketika itu menjabat sebagai Bupati Semarang, Raden Adipati Sura Adi Manggala. Di rumah pamannya itulah minat Raden Saleh kepada kesenian mulai tumbuh. Pada tahun 1819, Gubernur Jenderal Van der Capellen mengajak Raden Saleh muda untuk pergi ke Bogor dan diantarkan kepada Profesor Caspar Georg Karl Reinward untuk kemudian dititipkan kepada pelukis Agusti Anthony Joseph Payen. Teknik melukisnya yang baik itu membuat kemudian tergabung bersama Payen dalam tugas penelitian Profesor Reinward sepanjang 1819 sampai 1822. Sementara itu, akibat meletusnya Perang Jawa pada tahun 1825 yang dimana pamannya ditangkap pemerintah kolonial Belanda, Raden Saleh pun memutuskan untuk tidak kembali ke Semarang. Raden Saleh kemudian tinggal di Cianjur setelah diterima pada Dinas Administrasi Rendah pemerintah kolonial Belanda. Ia yang tumbuh mendambakan hidup di tengah peradaban Eropa pada tahun 1829 berkesempatan mewujudkan impiannya setelah menerima tawaran berangkat ke Belanda untuk bekerja pada Jean Baptiste de Lee, sekretaris keuangan pemerintah kolonial Belanda. Setibanya di Antwerpen, Raja Belanda kala itu menyetujui beasiswa untuk Raden Saleh selama 2 tahun, yang kemudian selama beberapa kali diperpanjang. Di Den Haag, Raden Saleh mulai belajar pada Cornelius Krusman dari tahun 1797 sampai 1857, pelukis potret dan lukisan sejarah, serta Andreas pada 1787 sampai 1870, pelukis pemandangan alam. Ia juga kemudian pindah dari satu kota ke kota lain di Eropa, seperti Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, Dresden, Coburg, dan berakhir di Paris, yang dimana dia meraih pencapaian tertingginya ketika lukisannya berburu rusa di Jawa diikutsertakan pada pameran Salon tahun 1847 dan dibeli oleh Raja Louis Philippe. Pada tahun 1851, Raden Saleh kembali ke Jawa dan sempat kembali berkunjung ke Eropa pada tahun 1870. Sepanjang karirnya, Raden Saleh mengerjakan lukisan potret, pemandangan alam, dan tema-tema romantik seperti perburuan binatang, badai di lautan, dan bencana alam. Karya-karyanya juga turut menyangkut kehidupan manusia dan binatang yang bergulat dalam tragedi. Meskipun berada dalam bingkai romantisme, namun tema-tema karya dari lukisannya itu sendiri bervariasi, dramatis, dan mempunyai elan vital yang tinggi. Kendati begitu, Raden Saleh ternyata belum sadar sepenuhnya untuk berjuang menciptakan seni lukis Indonesia. Akan tetapi, dorongan hidup yang diungkapkan tema-temanya itu sangat inspiratif bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, bagi kaum terpelajar pribumi yang sedang bangkit nasionalismenya.
Satu-satunya lukisan historis yang diciptakannya sekaligus merupakan karya utama dari Raden Saleh adalah penangkapan Pangeran Diponegoro tahun 1857. Sedangkan karya lainnya yang sering disinggung dalam literatur adalah Banjir di Jawa pada tahun 1862 yang terinspirasi dari Rakit Medusa tahun 1818 karya Theodor Gallicaud. Tak hanya itu, karya-karya Raden Saleh ternyata dikoleksi oleh kolektor dan museum terpandang di Eropa hingga Amerika, seperti Museum Louvre di Prancis, Rijksmuseum di Belanda, dan Smithsonian American Art Museum di Amerika Serikat. Galeri Nasional Indonesia juga turut memiliki koleksi beberapa karya Raden Saleh. Salah satunya adalah Kapal Karam Dilanda Badai. Semasa hidupnya, Raden Saleh juga memiliki beberapa murid. Di antaranya Raden Salikin yang merupakan putra dari saudara sepupu lelakinya, Raden Kusmadibrata dan Raden Mangku Miharjo. Keduanya merupakan anak muda Sunda keturunan bangsawan. Raden Saleh tutup usia di Bogor pada 23 April 1880.